Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya bahwa semua yang Tuhan beri buat kita, itu baik adanya. Walau kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan nanti, tapi satu hal yang saya mau ingatkan bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Rancangannya selalu indah buat kita. Mari siapkan hati kita sore hari ini untuk ibadah renungan tengah minggu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat, anugerah, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami semua. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu bahwa rancangan-Mu indah bagi kami. Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah renungan tengah minggu saat sore hari ini. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segala kebaikan yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Walau ku tak dapat melihat semua rancangan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan,
namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap. Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Rencanamu selalu indah bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yara lama ya sik, yara lama ya se. Haleluya, haleluya. Yara lama ya sik, yara lama ya se, lama ya sik, yara lama lambo. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, terima kasih. Rancanganmu, rencanamu selalu indah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami, bagi keluarga kami Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Engkau selalu menyertai, memberikan yang terbaik buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat sharing renungan tengah minggu saat sore hari ini. Kami siap Tuhan ditabur dengan firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada sore malam hari ini adalah menabur dan menuai kebaikan. Apa yang ditabur tentu akan dituai. Ya seperti petani ya, Bapak Ibu Saudara, mereka nanam jagung, ya nuai jagung, nanam padi, dia juga nuai padi. Betul Saudara? Juga nanam di kehidupan kita juga dalam hidup ini. Kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Tuhan berikan kebaikan. Amin. Walaupun kadang-kadang kita udah menabur tapi ada kita kebaik sama orang tapi balasannya. Tapi di lain waktu Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Dan salah satu pengajaran ini sungguh berharga. Jadi dia akan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi apa yang ada pada kita berikan. Tuhan menyediakan benih di tangan kita. Sebagian untuk kita nikmati, sebagian adalah benih yang kita tabur untuk memberkati. Ya contohnya ya, kalau saya dapat gaji, ya ini contoh 5 juta. Jadi saya 500.000 itu per puluhan. Dan 90%-nya adalah 450.000. 4.500.000. Nah itu sebagian ada buat benih. Dan sebagian buat kita nikmati. Seperti itu. Jadi ada benih yang harus kita tabur.
Nah benih itu nanti akan bertumbuh, berbuah, ya kita nggak tahu. Kadang-kadang tahu-tahu, oh kok ada berkat ini ya. Itu sebenarnya benih yang kita sudah tabur waktu lalu. Seperti itu saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tahan-tahan itu benih. Jadi kalau petani juga misalnya dia panen satu kotak gitu ya. Satu kotak padi, ya, kalau di sini satu bau apa-apa ya. Satu kotak. Kan gak semuanya dimakan. Sebagian juga buat benih. Dia untuk ditanam kembali. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Dan yang ketiga, berilah dengan setia dan tekun. Ini ada di ayat pasal 9 ayat 12. 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi pemberian ini setia dan tekun. Ketika kita menabur seringkali ada godaan untuk membuat kita berhenti melakukannya karena situasi dan sebagainya, atau lihat orangnya kayaknya orang begini emang gak perlu dibantu. Nah itu kadang-kadang kita ada perasaan seperti itu. Tapi saya juga belajar sih, saya belajar sama-sama saudara. Kita perlu menguatkan tekad hati untuk terus menabur dengan tekun, melakukannya sampai kita melihat yang kita tabur bertumbuh. Yang kita tolong jadi dia diberkati saudara. Dan memberi orang yang kita tolong dan dia semakin maju. Dan kita bersyukur melihat orang yang kita tolong itu, sekarang diberkati Tuhan, amin. Perasaan senang itu luar biasa lah. Saya waktu 4-5 tahun yang lalu ada tukang bongkar ya saudara, dia tukang beca. Dan dia sering, kalau ada bongkaran saya suka panggil dia. Bongkar. Terus dia penghasilannya gak tetap. Dia kalau ini kadang-kadang, aduh Pak Budi, tolonglah saya bisa kerja di sini. Ya dia cuma modal tenaga Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ada rasa pingin menolong dia. Satu saat ada kosong, ada yang keluar. Terus ada yang kosong, saya panggil dia. Dan emang saya nego juga sama bos. Saya bilang udahlah gak apa-apa lah. Kasih kesempatan. Kalau dia kerjanya bagus, ya kita gak pakai. Kalau dia kerjanya gak bagus kan training dulu. Saya bilang, ya bos dengerin omongan saya. Jadi 4 atau 5 tahun yang lalu ya saudara. Ya dia saya panggil, yang tadinya dia kerja tukang beca juga kan penghasilannya. Terus dia parkir di Tegalega. Dia penghasilannya sedikit, kasihan saudara. Jadi saya bawa, ayo kamu kerja yang baik. Dan sampai sekarang dia boleh ya menikmati, dia maju untuk ekonominya, keluarganya jadi senang di rumah ya kan, karena kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Dan setiap minggu dia bisa istirahat. Kalau dulu dia pulang bisa sebulan sekali karena belum dapat duit, dia nggak bisa pulang. Dan setelah saya melihat seperti itu, aduh rasanya saya senang. Wah kamu udah mulai bisa mencukupkan kebutuhan keluarga kamu dengan baik. Dan juga yang kedua baru beberapa bulan yang lalu, ya ada tukang sampah. Ya saya lihat kasihan ya, tergerak hati saya. Dia nggak kerja, jadi tukang sampah, jadi gajinya kecil lah saudara, nggak besar. Jadi waktu itu ada kosong butuh orang karena bos buka lebih gede lagi, ada mesin potong, jadi butuh orang. Jadi untuk mengganti posisi yang lain. Jadi saya panggil dia, kamu mau kerja di sini? Ya kalau untuk menurut ini sih nggak akan diterima. Cuma saya yang jamin. Saya jamin tapi kamu harus kerja yang baik, saya bilang. Kalau enggak saya yang malu, karena kamu yang jamin saya, kamu nggak ada kenalan di dalam. Ya Pak, saya mau Pak kerja Pak. Ya sampai sekarang puji Tuhan dia bekerja dengan baik hampir 1 bulan inilah. Udah bisa beli motor saudara. Kita seneng kan dengarnya, melihatnya juga, waduh Tuhan terima kasih. Dia udah diberkati, udah punya motor, kalau berangkat tadinya jalan.
Ya, kalau pulang nungguin teman yang sejalur dengan dia. Sekarang dia udah punya motor. Aduh, puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Jadi kebaikan itu kita bisa dirasakan. Amin Bapak Ibu Saudara, ya seperti itulah. Kadang-kadang ya ada, kadang mengecewakan kok kerjanya jadi begitu. Tapi kita jangan langsung, wah kamu bisa begini karena saya. Enggak juga, saya juga nggak mau seperti itu. Jadi saya juga kadang-kadang saya panggil ya. Kamu ya tolonglah perbaiki lagi cara kerjanya supaya kamu masih training yang bagus supaya kamu dipakai sama bos. Seperti itu saudara. Ya firman Tuhan seperti itu, apa yang kita lihat seperti itu jadi hati kita senang. Intinya mereka hidup lebih baik, mapan dan diberkati. Dan saat ini kalau saya ada atau kita semua menikmati apa yang sekarang ada itu karena taburan kita di masa lalu. Apa yang kita tabur baik, pasti saat ini kita bisa menuainya. Bertindak bukan dengan omong saja, kalau kata orang mah omong doang, tapi melakukannya enggak. Nah itu, tapi kita mau bertindak, belajar. Saya juga sama belajar Bapak Ibu Saudara. Harus kita dipaksa. Dulu saya itu orang yang perhitungan. Aduh, dulu saya pernah waktu saya masih profesi saya driver saudara, ada perhitungan. Kalau keluar kota uangnya berapa keluar kota. Tapi sekarang nggak ada seperti itu. Mindset saya dirubah. Apa yang kamu tabur, kamu tuai nanti. Saya tabur sekarang yang baik, ke belakang saya akan nuai. Itu udah hukum Tuhan dan itu pasti. Nggak kira-kira nggak. Oh nanti saya akan menuai. Enggak, itu pasti kita menuai. Kalau kita baik menaburnya, pasti kita akan menuai yang baik. Tapi maaf, kalau kita menaburnya perhitungan, kita menaburnya nggak ikhlas, ya kita juga nanti di belakang diperhitungkan. Dia aja kerja begitu, mana mau saya mau nambahin gaji dia. Kerjanya hitung-hitungan, seperti itu saudara. Jadi malam hari ini biarlah firman Tuhan boleh merubah cara pandang kita, cara pikir kita, cara bertindak kita. Karena firman Tuhan itu kamu orang yang bijaksana, orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan tidak melakukannya, ya ada di Matius 7. Ya, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Maaf mungkin ada salah-salah kata, kiranya Tuhan dipermuliakan malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya boleh memberkati kami semua termasuk menegur saya juga ya Tuhan. Supaya saya juga berubah dalam hidup saya. Dan juga supaya saya juga lebih lagi di dalam menabur kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, damai sejahtera Tuhan turun bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.